Kalau otoritatif berarti anaknya mandiri sendiri gitu. Jadi apa namanya, emang pengen sendiri tapi ada batasan-batasan dari keluarga. Iya, mandiri tapi masih diawasin gitu sama orang tua. Oh, gitu. Batasan-batasan. Oh, iya. Iya. Silakan yang lain menambah atau menyanggah. Sebenarnya masih bisa panjang ya, dari poin pertanyaannya Bu Astuti itu bisa dijawab dengan meluas sebenarnya. Iya, menambahkan ya Bu. Ya, silakan. Saya mengulang lagi dari uraian Mbak Intan. Pola asuh permisif, ya ini dapat disebut juga pola asuh yang toleran atau penuh kesabaran, di mana ciri-ciri gaya pengasuhan ini memiliki aturan atau standar perilaku. Bisa tidaknya konsisten atau tidaknya terus berharap, orang tua berharap banyak dari anak dan terus mengasuh, itu tadi karena banyak longgar, dan efek dari pengasuhan ini itu anak kurang disiplin karena orang tua nggak tegaan. Itu yang saya lakukan. Dan keterampilan sosial yang buruk akan sangat menuntut dan anak sering merasa kurang aman. Kemudian kalau untuk pola asuh otoritatif, nah gaya asuh pola ini dikenal juga dengan pola asuh yang demokratis, di mana orang tua dan anak selalu berbicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua pihak. Jadi anak dilibatin, ayo Mas atau Mbak, kalau sekolah di sini gimana, suka tidak, mungkin itu anak diajak bermusyawarah, atau mau les nari atau tidak, seperti itu mungkin yang dimaksud dengan pola asuh otoritatif. Sedangkan kalau otoriter di sini benar-benar gaya asuh di mana orang tua itu kaku dan terlalu membebani anak. Orang tua punya harapan yang tinggi ke anak. Karakter gaya asuh ini umumnya orang tua memiliki aturan yang ketat, sangat menuntut tetapi tidak responsif. Jadi anak nggak diberi kelonggaran. Pokoknya kamu harus jadi dokter. Pokoknya kamu harus ke universitas ini. Kamu harus cum laude ya, seperti itu. Jadi semua dari pola asuh ini ada efeknya, ada plus minusnya. Seperti itu, Bu. Oke, silakan yang lain menambah atau menyanggah. Ayo, silakan menambah atau menyanggah. Kalau untuk yang terakhir, Mami, tadi yang ketiga, dampak efeknya apa ya? Yang orang tua nggak terlibat gitu. Yang permisif ya? Ya. Anak-anak akan kekurangan disiplin karena ya udah terserah kamu mah, aku ntar main. Ya udah, mau pulang jam berapa terserah, kamu yang ngerti gitu kan. Jadi terlalu longgar gitu, nggak dikasih batasan, nggak sampai jam 9 ya karena besok harus sekolah. Nggak seperti ya udah terserah, karena kenapa saya termasuk yang tergolong permisif. Setelah saya pelajari, saya termasuk tergolong yang permisif. Jadi memang anak kurang konsisten, jadi kedisiplinannya kurang, terus tapi anak merdeka, anak bisa positifnya, anak bisa mengeluarkan pendapatnya, jadi kita kayak teman, anak bisa tukar pendapat, bisa ngobrol gitu. Cuman kekurangannya anak nggak disiplin gitu, karena kita nggak ngasih batasan. Pokoknya terserah kamu. Terus nih uang atur aja sendiri, seperti itu. Bagi usia berapa Bu dikasih aturan ibu pengasuhan permisif itu? Ini permisif saya. Apa dari masih dini ibu sudah memberikan? Yang saya perlakukan permisif ini untuk yang sudah SMP ke atas, SMP. SMP ke atas. Permisif, iya, saya perlakukan permisif. Tapi kalau untuk yang usia dini itu saya tiga-tiganya berlaku. Oke, jadi kalau untuk usia dini Ibu menggunakan otoriter? Tiga-tiganya berlaku, Bu.
tiga-tiganya berlaku. Begitu sudah SMP, Ibu menggunakan permisif. Iya, lebih banyak permisi. Oke. Yang lain boleh menambah, boleh menyanggah. SMP sudah mulai permisif katanya. Iya, bahkan ini yang bontot ini saya sudah mulai permisif karena saya konsen di kuliah dan ngajar. Yang barusan SMP yang di ini sleting. Yang kelas 4 SD ini sudah saya perlakukan permisif. Ini paling kecil. Iya, yang kelas 4 SD. Enggak, Ibu anak Ibu paling kecil ini. Iya. Oke, masih ada yang masih kelas SD kelas 4 berarti Ibu ya? Iya. Anaknya ya. Oke, nah itu sudah diperlakukan permisif katanya. Permisif. Iya. Bagaimana teman-teman? Kasih masukan? Untuk penyaji boleh menambah, boleh menyanggah? Belum ada sanggahan jadi nggak bisa. Iya, harus ada yang menambah, harus ada yang menyanggah ya. Jangan sepi kalau diskusi. Kalau untuk yang menanya boleh nyanggah, boleh masuk. Ini pertanyaan siapa? Menjawab pertanyaan Aku. siapa? Bu Astuti, belum dikembalikan ke penanya Belum kan? kan? Iya, makanya. Nggak Ya, boleh kan belum berarti Bu? dikembalikan ke penanya. Masih ke audiens. Silakan. Saya tunjuk aja ya, kalau begitu. Saya biasa nunjuk Bu Siti hari ini, sekarang saya nunjuk Bu Reti, karena diam aja Bu Reti juga. Pas nggak presentasi, Bu Reti nggak terdengar lagi suaranya. Silakan menambah atau menyanggah Bu Reti. Mas dulu kali Bu. Udah tinggal itu doang. Ya, yang lain gimana? Bu Omas? Iya, Bu Mumu. Lagi ada TPA Bu, pada datang, maaf. Oh, Saya dengerin ada aja. Oh gitu. Ya, Bu Setiarini boleh silakan. Iya, kalau kita melakukan sepenuhnya dengan anak permisif Permisif. ya tadi ya Bu ya. Sepertinya Tidak selalu dengan permisif karena kita Permisif. memiliki anak itu ibarat layang-layang ya. Kadang kita ulur, kadang kita tarik. Mungkin kalau di luar negeri, mungkin di Amerika ya, yang permisif ini ya Bu ya, yang umur 17 tahun itu harus pisah dari orang tua, menurut informasi dari teman gitu. Tapi kalau seperti kita mungkin sebaiknya atau ini kadang kita memakai semuanya gitu, karena ya itu anak-anak itu kan di bawah kendali kita. Nah mungkin kita sudah mempunyai teori, mengetahui teori, kita lakukan pada saatnya kapan seperti itu. Tidak satu karena kita sudah memahami teorinya, mungkin ya Bu Lili ya. Yuk kita kapan harus otoriter dan kapan harus otoritatif dan kapan yang harus, kalau permisif itu kadang kita anak yang masih keluarga aja harus kita nasihati, harus kita arahkan ke arah ini gitu kan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kira-kira setuju nggak dengan Bu Lili tadi? Bu Lili kan menyampaikan SMP saya sudah permisif, sementara waktu usia dini itu di tiga-tiganya dipakai. Tetapi untuk yang terakhir malah ini yang bontot sepertinya ya, itu yang baru kelas 4 SD sudah permisif katanya, karena Bu Lilinya sibuk mengajar, sibuk kuliah katanya itu. Enggak, saya tidak setuju. Kan ketika kita tidak sampai dengan tenaga kita, dengan mulut kita, atau dengan ini kan kita harus menciptakan sistem di rumah gitu kan. Dalam satu hari harus apa yang harus kalian lakukan ini. Tapi waktu kalian melakukan terserah kalian.
Jadi anak saya itu empat-empatnya itu di rumah, Zoom dari rumah, mulai dari SMP sampai TKA. Kadang kalau offline ya ke sekolahan. Dan jauh dari orang tua, tapi kita tetap memantaunya itu dari kita memiliki sistem. Jadi satu hari itu harus tilawah berapa halaman, harus melakukan membersihkan rumah di jam berapa, tidak bermain, tidak keluar bermain sebelum rumahnya bersih. Itu anak laki-laki semua. Jadi membuat sistem. Kalau lepas saya kurang setuju ya Bu Lili. Ya, lepas. Ini 4 SD lepas ya. Ya. Oke. Bukan, anak saya empat-empatnya laki-laki di rumah Bu. Jadi Iya, kalau Bu Lili kan 4 SD sudah lepas, sudah permisif. jangan Bu, kasihan. Kalau Bu ini kan 4-empatnya dari yang terbesar sampai terkecil. Gimana? Tapi, iya. Tapi alhamdulillahnya jadi apa dipandunya kakak itu yang pegang otoritatifnya. Itu kakak ada kebantu. Jadi kalau mungkin kalau memang saya pribadi memang nggak bagus Bu, memang yang saya rasain nggak bagus kan, jadi nggak disiplin. Tapi ada lebih kurangnya kan, memang dia nggak punya disiplin, tapi dia berani, maksudnya berani menyampaikan pendapat, dia ngeluh, dia mau ngeluh apa, dia bebas, terus dia juga bisa bilang, maaf kok aku gini ya di sekolahan kok. Jadi semua masalah itu terbuka, itu positifnya memang. Tapi negatifnya juga banyak sekali saya rasakan. Kalau karena nggak disiplin, kurang istiqomah, banyak keteteran juga. Oke, karena tadi dibikin terserah dia ya, mau main boleh, mau belajar boleh, mau tidur boleh, Ya, mau pulang jam ngerjain- berapa boleh gitu Ya, ya nggak gitu. ngerjain PR, no problem. Boleh gitu ya. Oh ya Allah. Oke. Mau nggak ngerjain PR juga boleh, No pokoknya problem. intinya boleh melakukan apa yang dia inginkan gitu ya Bu Lili. Iya, Oke. tapi karena kakaknya yang nggak terima, nggak bisa kayak gitu. Jadi kakaknya yang ngegap, kerjain PR-mu, kerjain. Oh, berarti Kakaknya harus yang ini permisi. paling Kakak. besar usia berapa? Tahun 95 Bu yang paling besar. 95, udah 20 lebih ya, Iya. 26 berarti ya. 26 tahun sudah bisa. Ya, terputus Bu Lili, sinyalnya lagi kurang bagus sepertinya. Oke, yang lain bagaimana? Bu, boleh saya kasih pendapat? Boleh, silakan. Mau menambah atau menyanggah, Bu Lili? Mungkin sedikit menyanggah kali ya. Tadi kalau Bu Lili Bu bilang Reti ya. membebaskan ya, dalam garis besarnya itu membebaskan anak ya, pada usia sekian gitu. Kalau saya pribadi sih kurang setuju ya Bu, karena bagaimanapun anak itu kan tanggung jawab kita ya. Nanti di akhiratnya pun kita akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Jadi semaksimal mungkin kita selaku orang tua ya tidak seperti itu gitu Bu. Maksudnya ada timingnya, ada waktunya kapan kita kasih dia kebebasan untuk bicara misalnya, untuk curhat atau apa, tapi nggak langsung kita loss gitu loh Bu. Jadi ada timingnya juga, kita kasih kewajiban dia, waktunya dia. Oh, batasannya kamu belajar dari jam sekian, batasannya kamu mendalami ilmu agama dari jam sekian. Terus waktu kita harus atur, bahkan sampai kalau saya nih Bu ya, bahkan sampai masih usia kuliah pun dulu tuh saya masih suka diatur Bu sama orang tua. Biasanya kalau yang yang biasa di rumahnya disiplinnya ya kuat, itu biasanya sebelum dia menikah, sebelum dia berumah tangga, itu orang tua
bertanggung jawab penuh sama anaknya sampai sedetil mungkin. Bahkan saya kerja aja, kerja itu dianterin Bu, antar jemput sama bapak saya gitu. Karena memang merasa tanggung jawabnya gitu. Ya memang mungkin kalau anak sekarang malu kali ya Bu ya, kerja dianterin gitu. Dianterin sampai kantor. Iya. Dianterin sampai kantor. Iya, dianterin sampai kantor. Terus pulang dijemput seperti itu. Karena mungkin itu kurang bagus juga, jadi anaknya kurang mandiri ya Bu ya. Ya fleksibel aja lah gitu loh ke anak tuh. Usia yang memang rentan itu sepertinya usia SMP ya Bu, karena anak SMP, sekarang tuh kan lingkungannya kalau kita kurang respect sama lingkungan dia sama kebiasaan dia, takutnya kecolongan ya Bu, yang nggak cewek nggak cowok sama aja gitu, karena lewat medsos kah, mungkin di rumah dia baik-baik saja tapi di luar dengan medsosnya itu kita nggak tahu gitu loh, karena udah kejadian sama di keluarga saya, di saudara saya gitu, anaknya di rumah Bu, nggak pernah keluar gitu, tapi nggak tahu dari mana penghasilannya itu bisa sampai jutaan. Ibunya lost control. Taunya itu pas anaknya sudah hampir pergi keluar kota. Jadi dia dijanjikan sama teman medsosnya itu kerja apa gitu. Jadi dia perginya pun diem-diem Bu. Iya, ngeri juga Bu. Nggak izin ke orang tua? Nggak izin. Jadi sama pihak teman medsosnya ini, dia sudah dikirimin supir pribadi gitu. Oh ya Allah. Laki perempuan itu Bu? Laki perempuan? Perempuan. Oh. Iya, itu makanya ngeri Bu kalau kita lost call gitu ya. Jadi dia tuh udah dijemput Bu. Jadi dijemput sama supir, mobilnya bagus, terus tapi untungnya si supirnya ini baik Bu, karena dia merasa dia punya anak perempuan yang seusianya ya. Jadi sama supirnya itu ditanya, kamu udah izin belum sama mama kamu gitu kan? Terus dia bilang, udah kok Pak, coba aku telepon mama kamu dulu, aku mau tanya mama kamu benar nggak udah izin gitu. Jadi sebenarnya si supir ini curiga gitu loh. Akhirnya si anak ini nggak ngubungin mamanya, dia ngubungin tantenya. Jadi dia telepon tantenya suruh pura-pura jadi mamanya. Itu SMA loh, itu SMA. Itu anak SMA itu. Terus akhirnya tantenya iya aja dulu gitu kan. Dia pengen tahu nih ponakannya mau ngapain gitu kan. Akhirnya dia ngomong nih sama supirnya, si tante ngomong sama supirnya. Ini anak ibu mau ke Palembang. Iya. Terus anak ibu ini disuruh sama bos saya ke Palembang. Ini saya udah dibayar sekian, gitu kan. Saya ini udah dibayar, mobil saya udah diisi bensin full, tinggal bawa anak ibu ke Palembang, gitu kan. Untuk dijadikan apa itu? Kurang tahu juga Bu, kurang jelas. Yang pasti dia sudah datang aja. Tapi memang setiap bulannya nih anak ditransfer sama bos ini jutaan Bu nominalnya. Bahkan handphonenya aja udah yang 12 juta sekian. Akhirnya, nah karena si supirnya ini peduli, dia bilang kan sama tante itu, akhirnya kata tantenya, pokoknya Pak tahan dulu, dimanapun posisinya Bapak tahan dulu, jangan kemana-mana, saya meluncur ke situ. Gitu. Ya oh iya, sebenarnya saya nggak tahu nih, mamahnya juga belum tahu nih kalau dia pergi gitu. Taunya dia nginep aja ke rumah temennya gitu kan. Bener Bu, ternyata anak itu udah di Cikarang. Tahan sama supirnya, nih nggak berangkat sengaja nunggu sampai sepupu saya sama adiknya tuh datang ke lokasi gitu. Punya selamat udah sampai situ, akhirnya ya udah dibawa pulang gitu, dikunciin tuh anak di dalam mobil sama itu supir gitu biar nggak kemana-mana gitu, karena memang ini anak ternyata nggak izin. Itulah pentingnya kita lebih waspada sama anak, walaupun anak perempuan ya bisa juga dijual nantinya ya, atau jadi kalau jadiin istri masih mending ya. Kalau dijadiin istri sama si bos masih mending, tapi kalau dijual astagfirullah nantinya iya seperti itulah, karena kurang kontrol tadinya ya. Oke. SMA loh itu. Iya, karena anak perempuan
ya SMA udah ngerti uang, sudah ngerti laki-laki gitu kan. Jadi caranya dia transfer uang itu gini Bu, sebenarnya kan waktu itu mamanya udah curiga. Terus sama mamanya diblokir tabungannya kan. Jadi itu anak pintar, setiap dia mau ditransfer dia kasih nomor rekening adiknya. Jadi nanti adiknya yang ngambil. Mamanya tuh bingung, ini anak nggak pernah keluar, tapi di tas duitnya nggak pernah kurang dari 5 juta. Wow, Ini banyak. duitnya ngambil dari mana gitu kan? Ternyata dia ada kerjasama sama adiknya yang laki. Jadi kalau misalnya dia mau ditransfer uang, dia bilang sama adiknya, Dek, lu udah ditransfer gitu. Jadi dia pakai nomor rekening adiknya. Kayak gitu. Nah, itu karena lost control ya. Nah, Dengan permisif ya, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi tadi sisi positif yang didapat oleh Bu Lili bahwa anak itu lebih terbuka. Namun ada sisi lain, pengalaman pribadi yang sudah ada di keluarganya Bu Reti bahwa terjadi seperti itu. Wallahu alam apakah mau dijual atau mau dijadikan istri atau mau jadi apa, kita juga nggak tahu ya. Yang jelas namanya yang ngirim itu seorang laki-laki gitu kan, itu tidak tahu nanti ke depannya itu akan seperti apa ya. Baik, untuk pertanyaannya dari Ibu Astuti ini ya tentang pendidikan atau tentang pengasuhan ya, tentang pengasuhan yang otoriter ya, otoriter, permisif ya, terus tadi dengan 3 tingkatan ini apakah yang mana ya, terus minta dijelaskan, namun masing-masing tentunya mempunyai pendapat bahwa kalau Bu Lili sendiri melakukan dengan untuk anak usia dini itu masih 3 poin tadi dilakukan, tetapi begitu sudah anaknya SMA maka sudah melakukannya dengan permisif. Namun kepada yang terakhir, yang perempuan karena kesibukannya sehingga melupakan kepada anaknya ya, bahwa lebih mementingkan Bu Lili bahwa saya sibuk, saya harus ini, saya harus itu, sehingga menjadikan di anak usia baru kelas 4 SD ya tadi ya, sudah memperlakukan permisif. Ya, sementara ada temannya yang memberi masukan, jangan melakukan permisif di usia seperti itu karena pernah terjadi di keluarganya Bu Reti sampai terjadi hal-hal yang hampir tidak diinginkan. Oke, saya ingin ada lagi 1 orang lagi karena masih banyak waktunya. 1 orang lagi, gimana pendapat yang lainnya? Bu Sutiarini deh, langsung saja saya tunjuk. Setuju nggak dengan perlakuan yang dilakukan oleh Ibu Lili? Sudah, tadi saya sudah. Oh, saya tidak setuju ya, tidak setuju. Oke, baik. Yang lain ada lagi? Bu Lili Kartiana, Bu Lili Kartiana, gimana? Setuju nggak? Oh, kalau nggak salah Bu Lili izin, Bu. Itu ada Ini Bu Lili Kartiana ada. Bu Lili Kartiana ada. Halo Bu Lili. Bu Lili Kartiana gimana? Maaf Bu, tadi saya sambil meeting dulu ya Bu ya. Tadi saya memang belum matiin kamera, mohon maaf. Jadi tidak mengikuti ya, tidak tahu ya. Oke, baik, langsung saja kita kembalikan ke penanya. Ya baik Bu. Sangat jelas kok tadi perbedaannya ya, otoriter, otoritatif, permisif. Cuman mungkin saya cuma menambahkan dan memberi saran kepada Bu Lili, alangkah baiknya jangan permisif gitu, jangan ambil pola permisif, tapi kalau memang ini otoritatif juga bagus, kayak dia mandiri tapi kita masih ngawasin gitu. Karena anak sekarang kalau udah besar ya, kalau kita terlalu ngekang juga kurang bagus kan. Dia juga pasti langsung mama gini gitu kan. Jadi mengembangkan gitu jadinya. Tapi kalau kita pakai pola asuh otoritatif, insya Allah sih walaupun dia kan mandiri, tapi kita masih ngawasin ini gimana, nah tadi sekolah seperti apa gitu. Jadi kita masih bisa jadi kayak teman nih. Jadi masih kayak, tapi tetap ngawasin gitu, masih ditanya sekolah. Tapi kayak mami sendiri tadi masih kayak
Kalau aku bilang sih masih kayak otoritatif sih, Mami, kayak dia Iya, masih anak bertanya tadi sekolahnya gimana gitu kan, apalagi dia masih bertanya pendapat Mami, kayaknya masih ini sih, masih Oke. kepantau sih. Bukan Itu aja permisif sih Bu ya. dari aku ya Bu. Terima kasih semuanya. Penjelasannya Ya, sangat baik. jelas. Ya, Thank you teman semua. untuk penerapan kepada anak. Sebenarnya bukan untuk anak usia dini saja, otoriter maupun otoritatif ya, maupun permisif, tetapi itu sebenarnya tiga-tiganya bisa dilakukan sesuai dengan pada tempatnya. Ya. Jadi kapan kita waktunya otoriter? Contohnya, kita harus otoriter dikala anak waktunya sholat nggak sholat. Iya, betul. Ya, betul, betul. Contoh, pagi-pagi belum bangun nih, subuh. Berarti kita harus otoriter kepada anak bangun, sholat. Nah, itu otoriter. Tetapi kita juga ada waktunya kita pembiaran, permisif, ya. Waktunya dia anaknya pengen ada kerja kelompok dengan temennya, ya jangan otoriter. Biarkan. Tuh ya. Jadi, tiga pola itu tetap bisa dilakukan sesuai pada porsinya. Jangan kita pembiaran dengan waktunya dia pulang, tapi dia tidak pulang, akhirnya bisa kecolongan. Contohnya tadi Bu Reti, saudaranya. Orang tua terlalu permisif, waktunya dewasa itu justru dia lebih kebutuhannya banyak, dia pengen HP bagus, dia pengen uang banyak, sementara orang tua tidak memberikan hal itu, sehingga dia cari bos. Ya kan? Banyak sekarang ini anak-anak yang kategori masih ya usia belum labil gitu kan, bahkan ada yang dari SMP sudah menggunakan HP-nya yang orang tuanya tidak bisa mampu beli tapi dibelikan oleh bos, sehingga dia mencari om-om ya itu. Itu jangan sampai, karena apa? Karena ada pembiaran tadi. Jadi tetap tiga pola itu kita masih bisa lakukan, tapi harus sesuaikan dengan waktunya, tempatnya ya. Ini apa nih? Oh, waktunya otoriter ya, kita harus otoriter. Waktunya permisif, kita harus permisif. Jangan sampai anak-anak pengen jalan-jalan gitu kan, sudah waktunya harus kenal dengan teman-temannya, ada ulang tahun temannya, pengen hadir, nggak boleh. Karena nanti acaranya sampai jam sekian, ya kasih tahu aturan aja, aturannya nanti jam sekian sampai jam sekian ya itu. Mungkin Bu Lili juga bukan maksudnya permisif atau dengan tidak pembiaran yang tidak dikendalikan, tetap ada kendali. Tadi ada kakaknya katanya ya yang mengingatkan. Namun pesan saya juga Bu Lili, jangan karena Bu Lili kuliah, karena Bu Lili ngajar sehingga melupakan apa yang harus diterapkan kepada anak ya. Jadi tetap otoriter, waktunya otoriter kita harus otoriter. Waktunya kita permisif, ya kita permisif juga ya gitu ya. Waktunya leisure pace, ya kita leisure pace juga. Gitu ya Bu. Ibu-ibu semuanya, bukan untuk Bu Lili saja. Yang jelas saya yakin Bu Lili juga masih punya aturan-aturan ya. Mungkin kalau nggak pulang-pulang pasti dicariin. Kalau yang permisif itu tidak dicariin Bu kalau nggak pulang. Ya, Bu Lili, mana Bu Lili? Mental Bu, seperti mental ya Bu. Ya. Pastinya kalau anaknya waktunya pulang sekolah belum pulang, sampai malam nggak pulang pasti cari, itu berarti kan nggak permisif. Iya. Iya. Permisif itu di Amerika ya Bu ya? Iya, permisif itu di Amerika udah mau sebodoh, anaknya mau pulang, mau enggak, mau bergaul dengan siapa, mau perempuan dengan perempuan, mau jadi lesbi, mau jadi apa, pokoknya intinya itu pergaulan menjadi pergaulan bebas ya, yang permisif itu. Tapi kalau saya yakin Bu Lili itu cuman merasa permisif, padahal tidak permisif gitu ya, masih ada aturannya. Oke, baik teman-teman, untuk penanya ketiga waktunya 10 menit saja. Pertanyaan dari Bu Omas belum terjawab. TK yang dapat izin ya Bu ya, Bu Omas ya? Silakan.
pertanyaan saya adalah Bapak tiri membiayain anak tirinya gitu. Iya, itu bagaimana katanya termasuk pengasuhan apa? Jadi bukan yang kamu izin Bu Sutiarini. Yang izin mah tadi ada keluhan doang. Oh. Kalau keluhan aku saat ini Beda Bu, beda. Beda Ibu. Ya silakan penyaji. Bu Lilinya kebentar. Bu Intan. Mbak Intan, silakan Mbak Intan. Iya, Ibu belum nemu jawabannya. Ya, Bu Omas mencoba membantu Mbak Intan. Sepengetahuan saya ya, Bu Mumun. Ya, terima kasih. Ayo silakan. Tadi adalah kalau pengasuhan ya. Mungkin kalau pengasuhan itu lebih dititik beratkan kepada perkembangan dan pertumbuhan ya Bu ya. Mulai dari sikap, dari apa namanya itu pengasuhan pertumbuhan dari segi fisiknya. Kalau yang untuk pembiayaan itu pengasuhan wajib. Ya kan karena apa namanya kalau sudah menjadi seorang suami dari ibunya ya mau nggak mau ya membiayai karena itu adalah suatu dari kewajiban. Sebetulnya sih kalau anak yatim ayah tiri tidak kewajiban ya, tapi nggak ada teori pengasuh ya Bu ya. Pengasuh mungkin lebih kalau pengasuhan itu yang itu tadi Bu lebih ke tumbuh kembangnya, ke tingkah laku, ke perilaku gitu. Tapi kalau masalah pembiayaan itu bukan termasuk ya. Ya mungkin kalau menurut saya ya nanti dikuatkan oleh Bu Mumun. Kalau menurut saya tidak pengasuhan ya. Gini Bu, karena kan kami kan ada di bawah Yayasan Yatim Piatu ya. Kalau ada anak TK yang yatim kan kita bebasin dari SPP, nggak bayar dah. Terus dia bilang nggak apa-apa Bu, saya yang biayain gitu. Kata si ayah tirinya. Ya betul. Maksudnya anak asuh gitu. Iya, bukan tapi anak asuh Bu Sutiarini gini. Ibunya itu punya suami, suaminya meninggal. Ibu itu punya anak. Nah, anak itu kan berarti anak yatim. Ibunya nikah lagi. Nah, posisi si ayah itu yang ditanyakan sama Bu Omas, apakah itu termasuk pola asuh apa gitu. Karena ayah tirinya yang biayai. Betul. Iya, pola asuh apa ya Bu ya? Iya, berarti nggak ada hubungannya ya? Kayaknya nggak ada hubungannya Bu. Kalau menurut saya nggak ada hubungannya. Kecuali dia gini, ya Bapak itu mendidik anaknya tuh apa namanya Bu, gitu misalkan mengatur begini, nah itu baru masuk ke pola asuh. Tapi kalau pembiayaan sepertinya tidak. Oh, kalau pembiayaan enggak ya. Oh. Oke, silakan yang lain. Ya, yang lain silakan. Ada yang mau menambah lagi atau menyanggah? Sholat pinter. Tidak ada yang menambah menyanggah lagi? Baik, kalau tidak ada yang menambah menyanggah lagi, tadi Bu Astuti itu tidak ada kaitannya ke situ, kata Bu Sutiarini, begitu juga ya Bu Sutiarini? Itu maksudnya kemana gitu ya, teori apa? Baik Bu Omas. Iya. Yang terkait dengan pola asuh itu bagaimana mendidik anak ya, itu tadi. Pendidikan apakah dia secara keras gitu kan, atau dia membiarkan, atau dia pemantauan, dibiarkan tapi dipantau ya. Ada otoriter tadi. Otoriter itu katanya orang tua begini harus begini gitu, itu otoriter ya. Tapi kalau permisif itu nggak mesti kata orang tua harus begitu, bahkan biarkan saja dia maunya apa, mau makan silahkan, mau main silahkan, mau sekolah silahkan, itu permisif ya. Nah, tetapi ada juga bukan permisif tapi laissez faire ya. Nah, bagaimana dia ada bisa dipantau, tapi juga ada pembiaran, ada juga pengendalian.
Nah, Bu Omas tadi menyampaikan tentang atau menanyakan tentang ayah tiri yang membiayai itu tanggung jawab, jadi bukan kepengasuhan. Tanggung jawab seorang ayah, ya, ayah sambung berarti ya itu ya. Iya. Ayah sambung karena dia merasa bertanggung jawab atas anak tirinya itu, karena dia cinta sama ibunya, maka dia juga mampu untuk membiayai. Jadi ibunya itu tidak mau atau ayahnya juga tidak mau anak itu dibebaskan dari biaya karena merasa mampu. Mungkin juga kalau ayah tirinya tidak mampu, yaitu ya sudah digratisin malah diterima. Tapi bagi yang mampu, ya dia tidak mau menerima. Tetapi ada juga orangnya mampu karena kurang tanggung jawabnya. Nih si ayah tirinya, ini kan posisinya ayah tiri ya. Ayah tiri itu berarti lebih ke tanggung jawab kepada anak sambungnya tadi. Karena dia punya anak tiri ya. Nih, dia cinta sama ibunya, ya dia juga tanggung jawab untuk membiayai anaknya. Itu kategori orang tua Tanggung yang jawab. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. iya, tanggung jawab Terhadap pembiayaan, pendidikan, pengasuhan ya. Nah, maka tidak mau digratisin gitu. Iya, Bu ya. Tapi mungkin kalau si ibunya nggak nikah lagi, ya ibunya juga karena tidak ada biaya, maka akan menerimanya dengan gratis itu. kerja. Ya, Bu Omas ya. Makasih Bu, makasih. Jadi termasuknya ke tanggung jawab seorang ayah terhadap anak tirinya tadi, karena dia sebagai ayah sambung, ya. Iya. Nah, dia sebagai ayah sambung, dia juga ingin membesarkan, sama-sama membesarkan anaknya, walaupun itu bukan anaknya, tapi anak tiri, tapi dia punya tanggung jawab sebagai ayah sambung, sehingga dia mau membiayainya, ya. Nah, kalau yang seperti itu nggak apa-apa, Bu, walaupun di tempat Ibu untuk untuk yatim atau untuk yatim piatu gratis, karena dia mau bayar nggak apa-apa, diterima saja, tinggal disubsidi silang nantinya ya. Iya benar, iya benar. Makasih Bu, makasih. Oke, baik, waktunya sudah habis ya Ibu ya. Sudah habis untuk perkuliahan season kedua ini. Pertanyaan dari Bu Omas, bagaimana karena Bu Lili tadi kepental, merasa sudah terjawab? Ya udah Bu, alhamdulillah ya Bu. Ya, alhamdulillah, makasih. Baik. Makasih Bu. Baik, kalau begitu kita tutup sama-sama ya. Kita dengan berdoa. Yang non muslim silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah, alamin. Insyaallah ketemu lagi di hari Selasa depan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya, sesi berikutnya silakan sesi diabadikan. Siapa yang mau mengabadikan? Tuti. Ya, diabadikan dulu. Sebentar, ini ada apa ini? Oh, ada. Ya, silakan. Sudah? Kasih apa-apa? Foto. Sudah? Ini Mbak Rina nggak ada fotonya ya? Rina Dewi lagi tadi ada yang ini katanya lagi di jalan. Sudah Ibu. Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Ini Rina Dewi Mega dari tadi juga nggak kebuka nih, sama Nosa, sama ini saya nggak tahu ini orangnya ada atau enggak. Nosa. Di ini nggak ada izin ya, Nosa ya, tapi tidak membuka. Terus nggak ada di chat juga. Terus Dewi Mega tadi lagi di jalan ya? Iya, lagi di jalan Ibu. Iya, Rina Dewi ini matiin kamera karena lagi di luar katanya ya, ada acara keluarga. Yang lainnya, oke. Baik, Bu ini
Tadi Rizky Ines kayaknya nggak ada ya. Sekarang ada, coba diabadikan sama Rina Dewi. Rina Dewi kemana? Rina Dewi, iya ada acara keluarga. Tadi ada Rizky Ines nggak? Di Ada, foto tadi. Oh, udah ada. Tadi ada. Dari tadi Ada, ada. oh ya sudah. Kalau sudah ada, berarti sudah semuanya ya. Ini yang tidak membuka juga karena memang sudah ada chatnya ya. Tapi ini Muhammad Patih, siapa Muhammad Patih? Saya Ibu, karena sound system di saya laptop kurang bagus, mati. Jadi saya menggunakan HP. Oh gitu. Oke baik. Kalau begitu untuk hari ini kita sudahi dulu ya. Alhamdulillah sudah cukup waktunya. Mudah-mudahan ketemu lagi insya Allah di hari Selasa depan. Dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat sehingga bisa bertemu lagi di hari Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya Allah kangen banget ya ngomong kayak nyanyi kayak gitu ya. Lagi di Terima kasih kami ucapkan. Nah ya, sholat dulu ya.